Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di forum hari ini, teman-teman. Di tengah malam ini, lumayan, ada 10 orang ternyata. Maaf ya, jamnya random. Jadi insya Allah 15 menit aja tiap hari. Saya mencoba menjawab curhatannya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa jawab, dan mudah-mudahan bermanfaat jawabannya. Kalau tidak, ya mohon maaf. Yuk, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, dicurhatin, langsung aja. Wah, nggak ada. Saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada, kita sudahi saja. 1, 2, yuk Mas Nuzulullah. Yuk. Mas, Kang izin bertanya ya. Ayo. Jadi toko saya kan di akhir-akhir ini turun banget gitu. Terus juga kan saya kan masih aktifin iklan ya. Tapi tuh Mas, iklannya itu nggak pernah nyedot sama sekali Mas. Nyedot tuh paling 1.000 sehari tuh. Terus juga apakah penyebabnya itu pas kita cek di produk saya itu kan ada voucher boosting tuh Mas. Voucher boosting apakah itu yang mempengaruhinya tuh Mas? Voucher posting Heeh. di iklan maksudnya ya? Atau di mana? Di iklannya tuh. Jadi aktif sendiri itu Mas. Saya kan padahal nggak ngaktifin, tapi aktif sendiri itu. Jadi setiap hari tuh iklan tuh nggak pernah nyedot paling 1.000, 2.000. Harusnya voucher boosting itu justru membuat tambah bagus biasanya ya. Iya, biasanya malah ini kok turun gitu. Malah nggak nyedot sama sekali. Hitungannya kan biasanya kan budget saya kan harian itu di 50 ya Mas ya. Itu malahan ya 1.000, 2.000 nyedotnya tuh. Menarik. Oke, kalau si voucher boosting kayaknya nggak ada kaitannya sih. Berarti kan ini iklannya nggak kemakan ya? Udah berapa lama nggak kemakan? Ya baru 4 hari sekarang lah. Lumayan Mas. Roasnya masih masuk? Roasnya nggak pernah dapat Mas. Roasnya nggak pernah dapat? Heeh. Tapi kan iklannya itu per produk ya Pak ya Mas ya. Iklannya tuh bukan iklan. Jadi kalau iklan jadi satu produk doang nih yang turun tuh Mas. Yang lainnya oke. Yang lainnya masih aman yang lainnya. Tapi yang satu produk ini nih di budget 50.000 tuh nggak pernah nyedot sama sekali ya. Nyedotnya 1.000, 2.000 terus nggak ada penjualan bener-bener. Kalau ada juga paling satu. Terus kalau di iklannya tuh nggak ngaruh tuh Mas. Tetap aja 2.000 tetap nyedotnya kayak nggak mempengaruhi iklannya tuh. Yang lagi oke ada berapa produk? Yang lagi oke ada 3. Oke. Sip, kalau gitu ketahuan masalahnya. Karena memang realistisnya memang antara 3 sampai 5 sih yang winning satu toko itu. Iya. Kalau ngarep semua ini berat. Banyak yang sudah coba. Saya juga sudah coba 5 oke bisa dapat, mau ke 6, 7 wah susah banget. Jadi kayak cungkat-cungkit. Iya. Ya, gimana? Berarti emang lagi turun aja berarti ya Mas. Tapi yang saya tanyakan itu penyebab iklan yang gak nyedotnya tuh Mas. Kenapa Mas ya? Penyebabnya adalah karena arenanya seperti itu. Karena lagi menurun aja palingnya. bukan, karena jatah emasnya udah di 3 produk yang lain. Oh, iya. Berarti ada kalanya yang 3 produk ini naik, yang satunya turun gitu ya. Bisa jadi yang kasus repot kalau 4-4-nya turun. Kalau 3 masih naik, 1 turun itu sangat-sangat wajar dan saya rasa semua yang datang di sini pernah ngalamin. Oke. Oke, Mas, gitu. makasih ya. Memang gitu karakternya. Itu kalau kita bicara Shopee ya, jangan berusaha untuk memaksain algoritma. Yang kita bisa tuh cuman menunggangi algoritma, dan itu sepengalaman saya 3 sampai 5 produk per toko itu udah oke. Oh, iya. Itu jawaban saya paling, Mas Nuzulullah. Iya. Siap. Oke, lanjut. Nah, itulah kenapa saya ternak toko, teman-teman. Karena saya sudah sadar akan hal itu semenjak GMV Max. Nggak ada yang bisa kita kontrol. Zaman manual masih bisa lah. Sekarang, makanya kalau yang mau join bootcamp ternak toko lagi pre-open nih, lumayan diskon. Diskonnya sampai minggu depan, kayaknya minggu depan. Yuk, Mas Muhammad Nurullah, yuk. Udah Mas, saya tadi udah. Oh, tadi Nurullah ya? Tadi Nuzulullah. Saya belum Mas. Saya tadi di Yuk, Mas Pesona, yuk. Halo ya, Kang.
Yuk. Nyambung yang tadi sih masalah iklan, bener sih. Iklan saya tuh ada 10 ya. Untuk produk yang lagi power tuh cuma 3, yang lain tuh nggak kesedot bener. Emang kayak gitu kayaknya ya semua ya. Lah itu Mbak buktinya. Iya makanya itu. Udah 2 orang yang bilang gitu dan saya ngomong gini bukan asbun teman-teman. Karena saya ngalamin juga dan ya mendengar yang tadi si Masnya bilang mungkin yang ketiga kali atau 10 kali kayaknya. Ya memang gitu. Kalau kita paksain lawan berat. Lebih baik. Terus kalau mau nge-push produk baru gimana caranya? Kalau kayak gitu. Kalau saya sih kalau saya ya lebih baik di toko baru. Oh, oke. Gitu Kalau ya. link iya, Oke, bener. Siap. Ya, makasih Kang. sama-sama. Ini Mas Oh, Mas, Nuzulullah, yuk. saya Namanya mirip mau ya. mau tanya itu aja perihal ngabaso, Mas. Ayo. Kan nanti rencananya ada jadwal lagi nih hari Selasa. Saya baru pertama mau ikut join, nggak apa-apa. Saya datang aja langsung. Datang aja langsung. Kenapa emang? Oh, saya takutnya kan saya udah ketinggalan 2 minggu gitu. Oh enggak Pak. Aman berarti ya aman. Aman, datang aja. Ya siap. Insya Allah Mas, saya nanti Iya. merapat. Ditunggu banget. Karena aslinya itu Terus kedai bakso saya lagi boleh sekarang nih. nanya satu hal lagi Mas? Yuk. Biasanya kan saya pasang iklan tuh tanpa batas ya. Nah, saya coba penasaran di satu produk saya ngebakar. Biasanya di bulan-bulan sebelumnya itu sampai benar-benar labas lah gitu si keluar iklan tuh. Nah, di bulan sekarang ROAS di setting kecil pun iklannya nggak kemakan tuh karena apa ya Mas? Itu biasanya karena trennya sudah habis ya. Mohon maaf. Karena Oh, biasanya ya, apalagi saya juga ada di produk, saya set 20 dapatnya 5, dapatnya iya 3. betul Mas. Rendah banget gitu dapatnya. Itu karena supply demand sih. Dugaan saya Iya. gara-gara memang trennya turun. Kalau demand turun atau orang yang nyarinya turun, sellernya kan tetap sama. Artinya Shopee Oh iya. ngebagi-bagi itu makin sesat. Itu sih, itu susah memang. Berarti emang dari dimensi ya. Itu faktornya ya. Tapi ada beberapa solusinya. Paling efektif yaitu bisa pakai friend order biar ROAS-nya tinggi, atau bisa bakar duit dulu. Ya, yang penting konsisten dulu. Ketika trennya mulai naik, dia akan cepat bagus. Paling bakar duitnya ya buat naikin konversinya aja Mas ya, kayak voucher kayak gitu ya paling ya. Ya, benar. Soalnya kalau misalnya di iklan udah mentok sih. Ya maksudnya Ya. udah nyobain di tanpa batas ROAS kecil tapi tetap nggak kemakan gitu. Ya taruh misalnya saya pengen di budget 500 nih. Nggak kemakan tuh 500 pada ROAS kecil. Ya, memang gitu. Berarti harus dari konversi ya. Nguranginnya Ya. maksudnya ngebakarnya. Betul, dari situ mulai kebakaran api kecil-kecil nanti jadi gede. Ya siap. Kalau berani Makasih Mas. silahkan. Sama-sama. Yuk, Mas Ilmi FD. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Kang pernah nyobain iklan eksternal Shopee belum? Belakangan ini belum pernah. Belum pernah nyobain Kang? Belum. Itu kira-kira gimana ya cara iklannya? No comment. Oh Karena belum iya, pernah nyobain. Oke? iya. Makasih ya. Kang. Siap. Karena insya Allah apa yang saya jawab, apa yang saya alami atau yang saya lihat ya. Kalau orang lain lihat terus disampaikan, cuma asbun namanya. Hati-hati sama yang asbun. Yuk, Mbak Pesona, yuk. Iya Kang mau tanya lagi. Yuk. Jadi kan kemarin saya nyoba pakai Meta Ads. Saya iklan pakai Meta Ads. Ternyata nggak itu ya, nggak nyantol sama sekali ya. Susah ya kayaknya. Gak nyantol maksudnya? Maksudnya nggak ada penjualan, nggak ada pembeli gitu loh. Padahal saya sudah Meta Ads ke Facebook, ke website gitu. Padahal gembar-gembor di Instagram itu kan banyak kan yang kelas-kelas gitu loh. Oh harus pakai Meta Ads, harus nge-link ke sini gitu kan. Tapi ternyata saya nyoba itu kok nggak nyantol ya dari Shopee maksudnya ke web Shopee. Itu ada namanya aduh saya lupa namanya. Sudah lama nggak main Meta Ads memang.
Jadi ada namanya drop rate ya kalau nggak salah. Jadi dari yang ngeklik itu nggak semuanya kelempar ke Shopee, Mbak Pesona. Mungkin 30%-nya, 20%-nya yang betul-betul lihat ke Shopee. Jadi nggak semuanya yang ngeklik itu ngebuka aplikasi Shopee. Contohnya misalkan Mbak lagi lihat iklan di Instagram, klik tuh. Itu kan suka ada tuh pilih aplikasi apa. Ah, males, cancel. Itu kalau di Matrix kan hitung ngeklik. Tapi belum tentu ke Shopee. Bayang nggak? Iya, oke. Beda banget sama produk, saya kan juga jasa yang lain gitu. Saya Pemeta Ads tuh nampol banget, tapi kalau ke Shopee itu bener-bener nggak sama sekali nggak nendang gitu loh. Makanya saya heran, yang jasa bisa, tapi yang Shopee ini kok nggak bisa itu ya, nggak dapet sama sekali gitu. Ya udah lanjut di jasa dong kalau kayak gitu. Sambilan Kang, yang Shopee. Siap. Ya, makasih Kang. Ya. Sama-sama. Yuk, ada lagi? Masih ada waktu 2 menit yuk. Mas Maulana yuk. Assalamualaikum Kang, izin Kang. Ayo. Nanti berarti hari Selasa yang pada apa namanya, yang di bakso di Bandung itu berarti nggak usah ada pendaftaran, langsung datang aja ya Kang ya, gabung aja langsung ya. Kang, bawa perut lapar. Ayo siap. Dari Jakarta nih soalnya nih. Waduh, kalau dari Jakarta kan saja sebentar ya, cuma 1,5 jam. Juga saya takut mengecewakan. Tapi kalau yang datang ya silakan aja. Memang resiko masing-masing. Karena memang banyak banget yang saya pengen diskusikan, terutama buat pengembangan bisnis lagi. Karena memang harus tahu program-program Akang gimana, makanya saya nanti akan datang langsung ke sana. Ya, balik lagi masing-masing dah. Biar ketemu saudara juga di sana kan, nyambung biar bisa jadi saudara. Oke Kang, nuhun Kang, nanti apa kalau bergabung di Selasa ya. Ya, insya Allah. Makasih Kang. Sama-sama. Yuk, siapa lagi? Masih ada waktu? 1 sampai 3 ya. 1. Yuk, Munazurullah. Nih, yang tadi yuk. Ya, mau tanya lagi terkait iklan sekarang tuh spend-nya tuh kan jadi pertayangan bukan per klik atau gimana ya? Saya masih emang belum paham benar sih. Iya betul, pertayangan, tapi saya lihat faktanya enggak juga tuh. Kayaknya masih belum. Ya, makanya itu yang saya masih bingung gitu. Ya, tadi saya hari ini evaluasi iklan, ada yang impression-nya belum ada klik dan nggak ada biaya sama sekali. Jadi kayaknya masih transisi. Impresi tetap naik, tapi belum ada klik, tetap nggak keluar biaya gitu. Iya, saya ngalamin. Oh iya. Ya soalnya saya tuh kemarin nyoba buat naikin dulu impresi naik, emang si iklan spend, tapi pas impresinya begitu kan ruas dinaikin, impresi turun tuh. Nah, iklan tuh nggak spend, ya takutnya emang dari impresi gitu. Makanya saya pengen mastiin aja. Tapi emang kedepannya bakal seperti itu ya berarti? Kayaknya ya itu kan udah rilis ya dari Shopee-nya seperti itu. Ini lagi transisi aja. Oh iya, siap. Oke. Sip. Yuk, Mas Multi Stiker. Oh, kepencet napaknya. Ya, halo Kang. Oh, yuk. Ingat, aku Amir. Yang dari Makassar. Oh, Mas Amir. Iya Kang, ini aku apalagi sekarang di bisnis di Shopee-ku merasa stuck maksudnya enggak tahu lagi mau pengembangan bagaimana lagi di Shopee. Jadi tokonya enggak terurus. Tapi ya alhamdulillah selama ini ya nutupin itu saja. Aku enggak bahas soal iklan apa semua karena maksudku ya itu sudah biasa kita bahas. Kira-kira saran Akang itu gimana ya? Mesti ketika kita merasa stuck di bisnis itu. MBG dong, apalagi. 300 triliun, saya merasa konyol. 300 triliun setahun, saya nggak bisa dapat duit dari situ. Jawaban paling relate Mas. Iya Kak, kemarin coba bisnis yang itu yang susu yang sempat saya tanyakan, kayaknya nggak cocok juga karena kecil untungnya. Kecil tapi kan
volumenya tuh gede banget, 300 triliun. Wah, luar biasa. Iya Tapi Kang, kalau nggak sebanding dengan modalnya. kalau masalah bisnis saya lihat sekarang ya, perkontenan tuh Indonesia nggak akan mati. Kayak saya ini sebagai konten kreator kan teman-teman datang sini juga gara-gara saya bikin konten. Saya rasa Indonesia mau dari manapun dihantam ya, dari MBG atau apapun perkontenan nggak akan mati karena orang Indonesia tuh hobi nonton. Coba di sini siapa yang baca buku? Mungkin dikit banget. Saya aja udah nggak pernah baca buku sekarang. Karena denger buku. Karena konten ya sekarang VT ya kalau konten tuh ya. Itu inilah apa renyah buat orang Indonesia. Saran saya kalau teman-teman mau cobain bisnis lain, mulai dari ngonten. Apapun itu bisnisnya. Mau kayak tadi Mbak Pesone jasa atau misalkan Mas Amir mau stiker yang aneh-aneh atau apa, cobain mulai testing pasarnya dari konten. Kalau ternyata diterima, baru diseriusin. Mungkin dari situ sih saran saya, Mas Amir. Oh iya bisa juga sih dicoba, tapi nggak pede depan kamera ya. Ah, nggak harus ganteng-ganteng amat sih sebetulnya untuk jadi konten kreator. Tapi memang faktanya gitu sih menurut saya. Kalau kita udah punya audiens ya enak sih, makanya saya jual tools, jual kelas, jual apa, udah punya audiens enak. Jual kan ini nge-push bakso juga bisa. Jadi kalau apapun itu ide bisnis teman-teman, saran saya diawali dengan konten. Itu pertama ya komentar saya. Kedua, lihat diri sendiri mau ekspansi vertikal atau horizontal. Vertikal itu artinya apa? Kita menyusun supply chain kita. Misalkan kayak saya kan jualan baju ya. Masih jualan baju produksi. Saya nyusun supply chain. Supply chain itu apa? Dari yang eceran, yang jual langsung, terus yang produksi, sampai ke atas-atas lagi adalah yang pembeli grade. Grade itu kain yang belum dicelup. Nah, coba nyusun itu dari ranahnya bisnis teman-teman. Kalau teman-teman udah nyemplung di area itu, kalau di Shopee kan artinya di area eceran ya. Coba ke atas, ke B2B-nya, apanya. Nah, coba ke situ. Itu namanya ekspansi vertikal. Ada yang namanya horizontal. Horizontal itu bukan di supply chain, tapi di pelengkapnya. Misalkan tadi saya jualan baju, saya coba jualan juga pelengkap baju apa ya? Bros misalkan. Bukan langsung ke bakso kayak saya, makanya gagal kan. jadi coba ke pelengkapnya. Itu namanya komplementer. Itu bisa dicobain juga. Itu secara teori mudah, secara teori jauh lebih mudah daripada kayak saya langsung loncat dari jualan online jadi jualan bakso. Itu ya makanya gagal. Gitu sih, Mas Amir. Iya Kang. Thank you Kang masukannya Kang. Siap. Oke. Alhamdulillah. Lagi ya teman-teman, sampai jumpa Selasa ya yang di Bandung. Dan kalau mau join bootcamp, ini lagi pre-open lumayan. Diskon. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.